GJLS, ibuku ibu-ibu. Gop. Oke, sebenarnya film GJLS, ibuku ibu-ibu ini menceritakan tentang udah masa bodoh dengan cerita. Udah tonton aja film ini film bakal menghibur banget. Udah gitu aja. Reviewnya gitu aja, udah. Gua kira ini film bakal dikemas dengan kayak film Dumb and Dumber. Kalau kalian udah pernah nontonnya, itu kan kayak menceritakan sepasang temen yang gila, yang absurd, yang walah nyeleneh banget lah pokoknya. Gua kira awalnya film ini bakal dibikin kayak Dumb and Dumber kayak gitu. Ceritanya ada gitu kan tentang petualangan, tentang sekawan ini. Tapi di GJLS adalah sebuah film yang ternyata enggak kayak gitu. Kalau kalian udah pernah nonton film-filmnya GJLS di YouTube, kayak Kuyup, Uduk yang baru-baru ini, mirip banget kayak gitu. Sumpah, emang terkonsep banget ini. Ada suara yang bocor, terus juga adegan yang bloopers dimasukin di dalam filmnya. Ya ampun, sumpah, ini experience yang beda banget dengan film-film komedi kebanyakan ya, terutama untuk film Indonesia gitu. Dan gua rasa ini adalah satu-satunya film di Indonesia komedi yang Ngecitnya kenapa? Ya bloopersnya dimasukin ke film. Gila, itu pecah banget menurut gue. Asli, gue yakin kalian kalau nonton film ini itu bakal teringat ke dalam core memory kalian. Karena apa? Karena di film ini bener-bener identitasnya kuat banget gitu. Kita tahu kalau nyebut nama GJLS untuk film gitu kan, GJLS, ibuku ibu-ibu, yang teringat pasti bloopersnya dimasukin ke dalam film. Dan itu emang konsep mereka begitu. Kan gue emang ngikutin GJLS gitu kan, beberapa film-film dia di YouTube juga gue tontonin, dan emang konsepnya kayak gitu, absurd, nggak jelas, terus juga ketawa ketiwi kayak gitu, walaupun ketawa dalam acting beradegan kayak gitu ditahan-tahan, itu yang bikin lucu. Dan emang Rispo di sini dewa komedi Indonesia, kayak di podcastnya Raditya Dika gitu ya. Di thumbnailnya Radit kan ada itu waktu dia lagi podcast sama Rispo, ditulis dewa komedi Indonesia Rispo. Wow, emang komedi di film ini terletak di Rispo. Bacotannya, kemudian ke improve-nya itu benar-benar bikin ketawa Regen sama Hipzi, apalagi ke penontonnya gitu. Penontonnya lebih pecah lagi ketawanya. Di dalam bioskop sendiri ya cukup banyak juga lah yang yang nonton gitu kan, dan bener-bener enggak dikasih napas sih untuk ketawanya, dikasih rehat sejenak gitu. Tapi padat banget dari awal film itu udah pecah banget. Gila, ini belum mulai udah ngawur ini. Walaupun emang di beberapa adegan kayak acting dari anak-anak kecil, adegan dari ekstrasnya gitu berasa kaku, tapi emang bukan itu yang di highlight gitu, karena itu mungkin emang kekurangan dari film ini. Tapi secara kualitas komedi ini benar-benar fresh banget untuk film Indonesia, terutama untuk film komedi, dan juga memberikan sebuah suasana yang baru gitu untuk perfilman Indonesia. Kan ini adalah satu-satunya film komedi Indonesia yang semua genre dimasukin. Bener kayak mereka waktu diwawancarain gitu kan di podcast di film ini bakal ngerasain ada musical juga kayak La La Land, kemudian juga ada horor, terus juga ada dramanya juga, sedih-sedihnya juga dapat. Dan itu dia, kalau kalian mengikutin GJLS di di film-film YouTube-nya mereka gitu kan, film mereka kan nggak jelas ya secara ceritanya. Tapi di film ini GJLS, ibuku ibu-ibu, mungkin karena emang didirect oleh Monty Tiwa yang emang kayak meluruskan aja biar ceritanya enggak terlalu melebar ke sana ke sini gitu kan. Dramanya dapat, kemudian emang fokus utamanya diterapin tentang anak-anak ini yang enggak terima kalau bapaknya itu bakal nikah lagi, dan ya emang enggak senang dengan wanita pilihan bapaknya itu tadi sih. Nah, dramanya ini, ceritanya ini masih dalam lingkaran mereka gitu lah. Enggak ngawur ngalor ngidul kayak itu, enggak. Dan masih tetap di tracknya dari awal sampai ke akhir, emang ceritanya begitu. Tapi yang bikin film ini berasa wah banget yaitu tadi komedinya. Benar-benar enggak ketebak ekspektasi kita apa yang kejadian di filmnya. Itu apa? Beda banget, kayak anjing, emang film goblok gitu. Tapi rating filmnya kan 17+ ya, dan harap perhatikan rating karena film ini ada humor gelap, humor dewasa gitu. Jadi ini perhatian banget buat orang tua yang bawa anak kecil, karena di tempat gua nonton tadi ada anak kecil yang nonton film ini dan ngeliat adegan-adegan kayak itu kayaknya. Jadi perhatiin banget, ini film 17+. Jadi jangan bawa anak kecil buat nonton film ini, karena ya humornya emang dewasa banget. Dan gimana buat orang-orang yang nggak ngikutin GJLS, yang nggak tahu Rispo, yang nggak tahu Regen dan nggak tahu Ifsi, gua kira jokesnya dalam film ini masih aman ya, masih buat mereka ikutin walaupun mereka nggak nonton film-filmnya si GJLS ini yang di YouTube-nya gitu. Tapi masih aman banget karena ya ini humornya
emang untuk universal gitu, semua orang bisa menikmati humor-humor atau jokes di dalam film ini. GJLS Ibuku Ibu-Ibu banyak banget twist-twist ke dalam film ini, baik itu secara jokesnya, baik itu secara adegan yang bener-bener gak ketebak. Apa sih ini ya? Apa sih ini nih? Ini apa? Coba ini ngapain gitu. Ada pikiran-pikiran seperti itu, tapi tetap menyenangkan buat ditonton, seru banget dan emang padat buat buat film dengan genre komedi seperti ini, dan jarang banget gua menikmati genre komedi kayak ini, walaupun emang beberapa adegannya ataupun jokesnya masih berasa kayak apa sih maksudnya, kenapa harus begini gitu, kayak cringe gitu mungkin ada beberapa adegan. Tapi kalau kalian pengen nonton film yang menghibur kalian banget, kalian pengen ketawa, pengen ngelepasin beban masalah hidup segala macam, film ini menjadi obat itu semua. Film ini kayak mengajak kita menikmati kebodohan, kegoblokan dari GJLS ini. Kebanyolan si Rispo itu yang utama sih menurut gua. Rispo pecah banget di film ini. Dia emang sebagai ngerocos aja gitulah. Improv dia, terus juga kegoblokan dia di film ini. Sebuah film eksperimental dan gua rasa ini cukup berhasil, dan gue yakin ini bakal tembus 62 juta penonton. Dan kalaupun film ini bakal dibuat sequel atau ada film GJLS yang lain yang tayang di bioskop gitu, gua harapin konsep mereka sama kayak film GJLS Ibuku Ibu-Ibu ini. Karena kenapa? Walaupun emang komedi atau jokes itu kan selera masing-masing gitu kan, nggak semua bisa ketawa dengan suatu adegan yang tampil gitu. Melihat respon dari orang-orang yang menonton film di sini, itu semuanya ketawa loh. Sangat jarang bisa kita lihat orang-orang bisa menonton sebuah film komedi yang benar-benar enjoy tanpa mikirin cerita, tanpa ekspektasi apapun tentang film ini. Dan GJLS bisa membayar itu semua dengan harga tiket bioskop yang nggak seberapa itu, tapi kita bisa menikmati, bisa merasakan kesenangan dalam hidup kita gitu. Kita bisa mendapatkan hiburan yang beneran terbayarkan dengan waktu 1 jam 40 menit kalau nggak salah ya, 1 jam 45 menit gitu. Dan kayak gue bilang tadi, di film ini banyak banget kejutan, entah dari jokesnya, entah dari adegannya, entah dari dialog-dialognya. Kayak wah, ini apa sih? Tapi beneran ketawa, berhasil film ini bikin ketawa. Gue juga bingung kenapa gue menertawakan hal tersebut gitu. Ya, GJLS Ibuku Ibu-Ibu, well done. Absolute Cinema, ini sebuah film komedi yang beneran gue enjoy banget nontonnya. Enak buat diikutin, jokesnya padat, dari awal udah dikasih, sampai ke ending pun masih tetap dikasih dengan bloopers yang dimasukkan ke dalam film ini. Yang di ending ya, yang di end credit scene. Ini adalah sebuah kunci kalau kalian pengen bahagia dalam waktu kurang lebih 2 jam. Ini adalah film yang layak buat kalian tonton, karena ya bener-bener bisa memberikan sebuah experience yang berbeda dari sebuah film, sebuah sinema gitu. Dan tentu kalian bakal inget film ini seumur hidup. Serius, masuk ke dalam core memory kalian ini. Jadi silahkan ditonton filmnya. Gue gak memberikan rating apapun, tapi gue sangat puas nonton film ini. Sangat menghibur, dan komedinya benar-benar gila. Goblok, adegannya goblok juga, orang-orangnya goblok juga. Aduh, sumpah ini sebuah film komedi yang beneran bisa membuat penontonnya terhibur banget menurut gue. Jadi tonton aja lah. Terima kasih dan jangan lupa ketawa.